Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7101 sampai bab 7110. Lautan kesadaran itu seperti suatu tempat yang sudah lama didengar tetapi belum pernah sempat dikunjungi. Seperti surga di mana bunga dan pohon willow mekar tiba-tiba setelah masa gelap. Sungguh menakjubkan. Reina telah berlatih Taoisme selama 2 tahun. Meskipun dia sangat berbakat, pemahamannya terhadap energi spiritual dan terobosannya masih kurang. Dan tidak ada seorang pun yang benar-benar membimbingnya. Dia selalu ingin menjelajahi lautan kesadaran, tetapi tidak pernah dapat menemukan jalan yang tepat. Sekarang, mendengar bahwa Charlie akan membimbingnya menemukan lautan kesadaran, dia bersemangat dan berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Wade atas kesempatannya." Charlie mengangguk dan berkata, "Aku menggunakan minuman keras untuk mengajarimu cara melihat ke dalam. Aku ingin energi minuman keras mendorong kesadaranmu agar semakin dalam, sehingga kamu tahu kemana pandangan batin yang sebenarnya harus diarahkan. Namun, kesadaranmu tidak cukup kuat. Akan sulit untuk masuk lebih dalam waktu singkat dengan kekuatanmu sendiri. Jadi, biarkan saja kesadaranmu mengikuti energi alkohol. Jika kamu tidak bisa bergerak, aku akan mendengarkan dari belakang. Kesadaran spiritual seseorang mungkin tidak dapat mencapai lautan kesadaran, tetapi alkohol secara alami dapat melakukannya. Alkohol dapat membuat saraf seseorang mati rasa dan membuat kesadaran lautannya menjadi kacau. Terlepas dari apakah peminum dapat merasakan lautan kesadaran, hal itu tidak mencegah alkohol untuk langsung menembus ke dalam lautan kesadaran. Reina juga mengerti apa yang dikatakan Charlie, dan berkata tanpa ragu, "Kalau begitu aku akan mulai memata-matai." Semuanya tergantung pada Tuan Wade. Charlie mengangguk dan meminta Reina duduk bersila di lantai ruang tamu. Setelah dia mulai mengamati secara endoskopi, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan di titik nadi tangan tentang keberadaannya. Pada saat ini, Reina tampak berada di lautan dengan daya apung yang besar. Meskipun energi yang dihasilkan oleh alkohol tidak kuat, kepadatannya lebih besar daripada kepadatan lautan. Oleh karena itu, energi-energi ini seperti kerikil yang dapat tenggelam ke dasar laut dengan sangat mudah dan alami. Namun kesadarannya bagaikan rakit karet yang digelembungkan. Ketika dia mencoba mengikuti energi alkohol untuk tenggelam ke dasar laut, semakin keras dia mencoba, semakin besar daya apung air laut tersebut. Kadang-kadang dia akhirnya tenggelam setelah berusaha semampunya, namun masih jauh dari dasar laut. Namun, penenggelaman semacam ini tidak dapat dilakukan demi memilih. Selama dia sedikit rileks, atau merasa sedikit tidak berdaya, daya apung yang besar akan segera mengirim kesadarannya kembali ke permukaan laut. Hal yang sama berlaku untuk percobaan ini. Dia telah menggunakan seluruh tenaganya. Tetapi di lautan yang luar biasa kuat ini, setiap meter penyelaman harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ketika ia menyadari bahwa ia tak dapat bertahan lagi dan akan segera terseret keluar dari udara oleh kekuatan dahsyat itu, tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat besar mendorongnya ke belakang dan mendesaknya dengan kuat ke dalam laut dalam. Dia langsung menyadari bahwa Charlie lah yang mengambil tindakan. Perasaan dipegang erat di dalam air tidak membuat Reina panik, namun malah membuatnya sangat terkejut. Energi spiritual Charlie jauh lebih unggul darinya. Ketika energi spiritual Charlie mengalir masuk, dia ditekan ke laut dengan kuat dan cepat seolah-olah oleh tangan besar seperti telapak Tathagata. Segera kesadaran spiritualnya mencapai kedalaman baru yang belum pernah dicapai sebelumnya. Orang-orang yang mengamalkan Taoisme menghadapi kesulitan dan rintangan yang tak terhitung banyaknya. Dan lautan dalam ini merupakan rintangan besar bagi mereka untuk mengambil langkah pertama. Sepanjang zaman, banyak sekali pendeta yang terhalang oleh laut dalam ini. Selama Anda tidak dapat menyelaminya lebih dalam, Anda tidak akan pernah dapat melangkah lebih jauh dan memasuki alam berikutnya. Namun kali ini, kesadaran Reina didorong oleh energi spiritual Charlie dan pergi hingga ke dasar laut dalam. Meski laut hanya dalam sebuah metafora,
Itu adalah metafora yang sangat tepat. Karena saat kesadaran Reina terus masuk lebih dalam, tekanan seolah-olah dia berada di laut dalam menjadi semakin besar, membuatnya hampir tidak dapat menahannya. Pada saat tertentu, ia bahkan berada di bawah tekanan yang begitu hebat sehingga seluruh kesadarannya seolah-olah terkoyak setiap saat. Untungnya, Charlie melindunginya. Tepat saat dia merasa tidak sanggup menahannya lagi, suara Charlie terngiang di benaknya. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Seketika itu juga, Reina merasakan adanya energi spiritual yang sangat kuat yang melilit erat kesadarannya. Bagaikan kain lampin yang meliliti bayi. Melilitnya seutuhnya. Dan rasa aman itu pun langsung memenuhi sekujur tubuhnya. Kemudian, Reina merasa bahwa kesadaran spiritualnya telah dibawa ke dasar laut dalam oleh Charlie. Awalnya, dia berpikir bahwa untuk memahami lautan kesadaran, dia harus mencarinya secara perlahan di dasar. Tetapi yang tidak pernah dia bayangkan adalah saat kesadarannya tenggelam ke dasar, seluruh dunia tiba-tiba mengalami perubahan besar. Dasar laut yang asli tiba-tiba menjadi langit dunia lain. Seolah-olah ada lorong di dasar laut yang mengarah langsung ke dunia lain, yang memungkinkannya meninggalkan dasar laut dalam sekejap dan muncul di atas lautan biru lainnya. Seluruh ruang tampak seperti dunia hanya dengan langit dan laut. Langit sangat sunyi, tanpa setitik pun awan. Dan laut biru di bawahnya pun sangat tenang. Hanya sesekali muncul riak-riak kecil, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Suara Charlie muncul lagi. Nona Mor, ini adalah kesadaran lautan Anda. Reina sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Charlie. Tuan Wade, apa perbedaan antara kesadaran lautan ini dan laut dalam tadi? Charlie tersenyum dan berkata, semuanya adalah laut. Tetapi laut tadi adalah rintangan. Laut di sini adalah tujuan. Setelah itu, Charlie berkata, lihatlah ketinggian kecil di permukaan kesadaran lautan. Itu adalah efek alkohol pada kesadaran lautan. Kebugaran fisik Anda jauh lebih kuat daripada orang biasa. Efek alkohol di lautan kesadarannya sangat lemah. Jika orang biasa mabuk, seluruh kesadaran lautan akan terbalik seperti tsunami. Jadi begitulah adanya, Reina berseru. Dan berkata dengan emosi yang dalam. Apakah kesadaran spiritual harus memasuki kesadaran lautan sehingga terobosan dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha? Itu benar, Charlie berkata sambil tersenyum. Melatih kesadaran spiritualmu di sini tidak hanya akan membuat energi spiritualmu lebih kuat, tetapi juga sangat meningkatkan kemampuan persepsimu. Reina menahan kegembiraannya dan bertanya kepadanya. Tuan Wade, apakah saya masih memerlukan bantuan Anda saat akan memasuki lautan kesadaran? Charlie tersenyum dan berkata, laut dalam yang menghalangi Anda tidak selalu ada. Selama Anda melewati rintangan ini setara dengan Anda yang menghancurkannya. Dan tidak akan ada lagi di masa mendatang. Benar-benar, Reina sangat gembira dan berkata, itu berarti mulai sekarang, selama aku menggunakan indera spiritualku untuk mengintip ke dalam, aku bisa datang ke sini. Ya, Charlie berkata. Ini seperti informasi. Begitu Anda memutarnya, akan jauh lebih mudah untuk datang lain kali. Setelah itu, Charlie berkata kepadanya, pergilah ke kesadaran lautan dan rasakan dengan saksama. Lompatlah ke bawah dari sini dan benamkan dirimu di dalamnya. Kamu pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Reina menantikannya. Kesadaran spiritualnya bergerak dan dia seolah merasa olah dia jatuh langsung dari langit. Jatuh ke kesadaran lautan. Perasaan ini seperti melompat bebas dari ketinggian 10.000 meter. Tetapi tidak ada rasa takut di hati saya. Sebaliknya, saya sungguh-sungguh menikmati proses jatuh bebas yang ekstrim ini. Saat kesadaran spiritual jatuh ke lautan kesadaran, tidak ada dampak dan cipratan besar seperti yang dipikirkan Reina. Pada saat kesadaran spiritual bersentuhan dengan kesadaran lautan, seolah-olah kesadaran spiritual langsung berubah menjadi bagian dari kesadaran lautan dan menyatu ke dalamnya dalam sekejap mata. Pada saat itu, dia merasakan seluruh tubuh dan kesadarannya seakan bermandikan angin musim semi. Dan seluruh kondisinya sungguh luar biasa baik. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Jadi, inilah keajaiban melihat ke dalam kesadaran lautan. Jika bukan karena Tuan Wade, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk mengalami keajaiban ini dalam hidup saya.
Membantu Reina menemukan lautan kesadarannya merupakan hal yang mudah bagi Charlie. Namun bagi Reina, itu memang merupakan kesempatan yang sangat berharga. Melihat bahwa dia telah berhasil memasuki lautan kesadaran, Charlie menggunakan kesadarannya untuk mengingatkannya. Kamu harus berlatih dengan baik di sini dan jangan terganggu. Aku akan mengirimmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Reina tahu apa maksud Charlie. Jadi kesadarannya terus berada di lautan dan kesadaran berkata kepada Charlie, "Terima kasih, Tuan Wade." Kesadaran Charlie menarik diri dari lautan kesadarannya. Ruangan itu sangat sunyi saat ini. Tawana yang mabuk masih tertidur lelap. Sementara Reina yang tenggelam dalam kesadaran lautan, duduk bersila dan bermeditasi, tidak bergerak. Charlie dengan mudah mengangkat Reina dari lantai, mengirimnya kembali ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian dia meninggalkan ruangan, menutup pintu, dan membawa Tawana ke sofa. Setelah menenangkan kedua orang itu, Charlie langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat Tawana perlahan terbangun dari mabuknya, hari sudah fajar. Dia merasa pusing dan hampir tidak bisa duduk. Setelah kesadarannya pulih, dia menyadari bahwa dia sedang duduk di sofa di kamar Charlie. Yang membuatnya semakin kecewa adalah pakaiannya tidak berubah sama sekali. Setiap bagiannya masih utuh dan pas di tubuhnya. Semua masih sama seperti sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia kecewa dan melihat sekelilingnya. Tetapi dia tidak melihat Charlie sama sekali. Dan Reina telah menghilang tanpa jejak. Dia berpikir dalam hati dengan sedikit ketidakpuasan. Mungkinkah mereka berkumpul tadi malam tanpa aku? Apakah Tuan Wade sangat tidak menyukaiku? Saat dia merasa kesal, pintu kamar Charlie tiba-tiba terbuka dari dalam. Ketika Charlie melangkah keluar, dia melihat Tawana sudah bangun. Jadi dia tersenyum dan bertanya padanya, "Tawana, bagaimana tidurmu tadi malam? Apakah baik-baik saja?" Tawana berkata dengan canggung, "Tuan Wade, saya tidur nyenyak." "Oke, ngomong-ngomong, Tuan Wade, di mana Nona Mor?" Charlie berkata dengan tenang, "Nona Mor sebaiknya beristirahat di dalam ruangan. Dia mabuk seperti Anda tadi malam. Jadi saya mengirimnya kembali ke dalam ruangan. Alasan saya tidak mengirim Anda kembali terutama karena saya takut orang lain akan melihat dan salah paham." Jadi begitulah. Tawana menghela nafas lega. Dia tidak takut bahwa Charlie tidak punya prinsip. Dia yakin kalau Charlie tidak punya prinsip terhadap orang lain. Tetapi sangat berpegang pada prinsip terhadap dirinya sendiri. Karena tidak ada yang terjadi antara Charlie dan Reina, dia merasa jauh lebih nyaman. Pada saat ini, Reina perlahan terbangun dari meditasinya. Saat dia membuka matanya, dia merasakan kesegaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh terasa tiba-tiba mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terasa rileks dan nyaman. Baru pada saat dia menyadari bahwa terobosan dalam bidang mekanisasi dapat membawa perubahan yang mengejutkan dunia, yang benar-benar membuat ketagihan. Setelah turun dari tempat tidur, dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Melihat Charlie dan Tawana di ruang tamu, dia berkata dengan hormat, "Selamat pagi, Tuan Wade." Setelah itu, dia berkata kepada Tawana, "Selamat pagi, Nona Manis." Melihat Reina keluar dari ruangan, Tawana tidak lagi merasa tidak puas di hatinya. Jadi dia berkata kepada mereka berdua, "Tuan Wade, Nona Mor, apa rencana kalian hari ini? Saya harus pergi ke Gladi Resik di tempat pada siang hari. Dan saya masih punya waktu untuk menemani kalian di pagi hari." Charlie berkata, "Ayo sarapan bersama. Setelah sarapan, kita akan jalan-jalan. Kamu bisa melakukan apa saja." Tawana mengangguk. "Kamar saya lebih besar. Nanti saya minta pihak hotel untuk mengirimkan sarapan untuk 3 orang ke kamar saya." Bagus. Mereka sarapan bersama di kamar Tawana. Dan Charlie mengajak Reina berjalan-jalan di pusat kota Shanghai. Ini adalah pertama kalinya Reina merasakan Shanghai dari dekat dan merasakan segala sesuatunya begitu segar dan menarik. Ketika Charlie membeli tiket perahu dan membawanya mengunjungi pemandangan Sungai Huangpu, dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa ternyata perasaan kebebasan itu begitu baik. Sorenya, Charlie kembali mengajaknya menonton pertunjukan Tawana. Pada konser malam, Reina menonton seluruh konser Tawana di sisi panggung. Charlie dapat melihat bahwa dia sangat terkejut dengan konser tersebut. Rupanya dia belum pernah mempunyai kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan seperti itu sebelumnya. Dalam beberapa hari berikutnya,
Reina tinggal bersama Charlie sepanjang waktu. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah meninggalkan jarak 10 meter dari Charlie. Perlu disebutkan bahwa Charlie tidak mengajukan permintaan seperti itu. Semuanya sepenuhnya merupakan keinginan subjektifnya sendiri. Penampilan Tawana dalam beberapa pertunjukan ini juga sangat sempurna. Setelah pertunjukan terakhir berakhir dengan sukses, dia berencana untuk tinggal di Shanghai selama 2 hari lagi dan melakukan beberapa siaran langsung di sini untuk membantu Shanghai dengan promosi luar negeri secara gratis. Setelah siaran langsung terakhirnya di East Cliff, banyak wisatawan di East Cliff mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah besar wisatawan asing terpengaruh olehnya dan datang ke East Cliff untuk berwisata, menjadikan East Cliff kota wisata terpopuler di dunia. Tawana ingin tinggal dan menyiarkan langsung. Tetapi Charlie tidak menunggu konser terakhir berakhir. Dia mengantar Reina meninggalkan Shanghai dan menuju Aurus Hill semalaman. Dalam perjalanan, Reina sedikit bersemangat. Dia sangat ingin mengunjungi kota tempat tinggal Charlie. Dan juga sangat ingin bertemu dengan Ruby, Tuan Dijo, salah satu dari 4 tetua agung. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Charlie. Tuan Wade, orang seperti apa Tuan Dijo? Apakah dia mudah bergaul? Charlie berpikir sejenak dan berkata, aku belum banyak berhubungan dengan Tuan Dijo. Tapi aku yakin dia masih sangat ramah. Dan kalian berdua menghadapi tekanan detoksifikasi. Jadi kalian bisa saling membantu dan mendukung dalam masalah ini. Charlie membawa ke hotel pemandian air panas Chem Elises, di mana ia bertemu dengan Ruby yang telah lama ditunggu. Ketika Charlie memperkenalkan Reina kepada Ruby, Ruby sangat terkejut dan berkata, halo, Nona Mor. Saya sudah mendengar Tuan Wade menyebut Anda berkali-kali. Saya sudah menantikan kedatangan Anda akhir-akhir ini. Reina masih memiliki beberapa pengaruh dari perkumpulan penghancuran King. Melihat tampannya Ruby, dia pun dipenuhi rasa kagum. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Ruby. Dia berkata dengan rendah hati dan penuh hormat. Saya memberi hormat kepada Tuan Dijo. Ruby tertawa meremehkan dirinya sendiri. Tuan Dijo sudah menjadi masa lalu. Kamu boleh memanggilku dengan namaku di masa depan. Tapi jangan memanggil aku Tuan Dijo lagi. Itu adalah gelar yang diberikan Victoria kepada saya. Saya tidak pernah menyukainya. Dan jangan menyebut diri Anda sebagai bawahan di hadapanku. Faktanya, kita tidak memiliki hubungan bawahan. Baru saat itulah Reina menyadari bahwa dia bukan lagi anggota perkumpulan penghancuran King. Jadi dia buru-buru berkata dengan rendah hati. Maaf, Nona Yurman. Saya bermaksud kasar. Ruby tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hanya saja aku sangat membenci perkumpulan penghancuran King. Jadi permintaanku kepadamu agak rumit. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Charlie berkata saat ini. Mulai hari ini, Nona Mor juga akan tinggal di sini. Jika Nona Yurman punya pengalaman, Anda dapat berkomunikasi dengan Nona Mor. Saya akan sering mengunjungi kalian saat saya punya waktu. Saya akan mempersiapkan diri besok dan datang menemui kalian di sore hari. Tidak masalah. Kedua wanita itu mengangguk setuju pada saat yang sama. Charlie berencana membawa 2 pil penguat besok. Meskipun pil penguat tidak dapat membantu mereka melakukan detoksifikasi, pil tersebut dapat meningkatkan kekuatan dan intensitas energi spiritual internal mereka secara signifikan, yang merupakan bantuan besar bagi mereka. Setelah menyelesaikan Reina, Charlie meninggalkan hotel pemandian air panas Chem Elises dan mengangkut kembali ke rumahnya di Villa Elite Thompson. Chem Elises Hot Spring Hotel terletak di pinggiran selatan Aurus Hill, yang kebetulan berada di rute yang harus dilalui Charlie saat pulang dari Shanghai, sehingga tidak memakan banyak waktu. Setelah Charlie pergi, Reina bertanya pada Ruby dengan hormat. Nona Yurman, sudah berapa lama Anda di sini? Tidak lama, Ruby berkata. Dulu, ketika senior Chardon merangkum dirinya, saya kebetulan bersembunyi di dekat situ. Saya terkena ledakannya dan terluka parah. Tuan Wadelah yang menyelamatkan saya. Penghancuran diri. Reina bertanya dengan cepat. Penghancuran diri yang disebutkan Nona Yurman seharusnya adalah formasi pengungkapan diri yang tersebut Tuan Wade sebelumnya. Yang Tuan Ying, oh tidak, Victoria meninggalkan istana Niwanmu. Kan? Ya, Ruby mengangguk pelan dan berkata dengan penuh emosi. Dulu, Victoria memberi tahu kami bahwa dia meninggalkan formasi penyelamat di istana Niwan. Jika kami menghadapi musuh yang kuat dan merasa bahwa kami tidak bisa mengalahkan dan tidak dapat melarikan diri,
kami dapat mengaktifkan formasi penyelamat untuk menjaga jiwa kami tetap utuh. Kami selalu mempercayainya dan bersyukur sampai tetua Chardon membuka formasi itu di saat kritis hidup dan mati. Kemudian saya menyadari bahwa itu sama sekali bukan formasi penyelamat, tetapi formasi misionaris diri. Victoria ingin menggunakan metode ini untuk melenyapkan potensi musuh. Dan kami, yang disebut tetua, adalah lahir manusia yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Reina menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menyeringaikan gigi. Untungnya, aku baru tercerahkan selama 2 tahun dan Victoria belum berkesempatan untuk bertemu denganku. Kalau tidak, aku yakin dengan gayanya dalam melakukan sesuatu, dia pasti akan meninggalkan formasi yang sama di tubuhku. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat bertanya, kalau begitu, Nona Yurman tidak hanya memiliki racun mematikan di tubuhnya yang akan segera mati, tetapi juga memiliki formasi yang akan menghancurkan dirinya sendiri jika dia membiarkannya. Ya, Ruby mengingatkan dirinya sendiri dan berkata dengan emosi, sekarang aku bisa mengatakan bahwa aku memiliki 5 racun itu. Reina tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya tidak separah itu. Aku diracuni seperti Nona Yurman. Aku khawatir aku akan mati karena racun itu dalam waktu sekitar 1 tahun. Ruby berkata dengan serius, kamu harus percaya pada Tuan Wade. Dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Reina berkata, tetapi Tuan Wade mengatakan kepada saya bahwa dia belum memiliki cara untuk mendetoksifikasinya. Dan setahun adalah waktu yang singkat. Tuan Wade mungkin tidak memiliki banyak energi untuk menemukan cara untuk membantu kita mendetoksifikasi. Ruby menutupinya dan berkata, semuanya membutuhkan kesempatan. Meskipun Tuan Wade tidak memiliki kemampuan sekarang, saya yakin bahwa dengan keberuntungannya, dia akan dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Saat berbicara, Ruby mengingatkannya, sekarang kita sudah berada di sini. Jangan berpikir hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Karena tidak peduli seberapa banyak kita berpikir, kita tidak dapat mengubah kenyataan. Lebih baik tenangkan hatimu, berlatihlah dengan baik, dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Itu benar, Reina setuju. Sejujurnya, Nona Yurman, saya rasa begitu. Sebelum saya datang ke sini, Tuan Wade baru saja membantu saya menemukan lautan kesadaran saya. Saya merasa seperti telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Terlepas dari apakah saya dapat membuang racun dalam setahun, saya telah memutuskan untuk melestarikan dengan baik tahun ini dan menjalani dukungan serta bimbingan Tuan Wade. Ada satu hal yang tidak diceritakan Ruby kepada Reina. Sebenarnya, Charlie pernah membayangkan bahwa mungkin ada cara untuk mendetoksifikasi tubuhnya. Namun, cara itu agak terlalu kejam dan biayanya pun sangat tinggi. Metode spesifiknya adalah menggunakan pil pembentukan ulang untuk membentuk kembali tubuh. Charlie pernah menggunakan energi spiritualnya untuk menjelajahi tubuhnya. 2 energi aneh terjerat satu sama lain di dalam tubuhnya, tetapi mereka hanya terbatas pada tubuhnya. Jika tidak ada solusi lain yang dapat ditemukan sebelum racun Ruby bereaksi, Anda juga dapat memenggal kepala Ruby dan memasukkan pil pembentukan kembali ke dalam mulut. Selama otaknya masih hidup dan masih ada jejak kesadaran, pil pembentukan kembali dapat membantu membentuk kembali tubuhnya. Saat itu, racun yang terjerat dalam organ dalamnya akan hilang dengan sendirinya. Ruby tahu metode ini. Tetapi dia tidak memberi tahu Reina karena dia takut gadis muda seperti Reina tidak akan bisa menerima hal seperti pemanggalan kepala. Jadi, dia tidak mengungkapkannya. Akan tetapi, Ruby tahu bahwa memenggal kepala dan meminum pil pembentukan kembali dapat sepenuhnya menghilangkan racun dalam tubuh dan tubuh Reina. Namun tidak akan mampu menghilangkan formasi penghancur diri yang tertinggal di Istana Niwan miliknya. Istana Niwan terletak di otak, yang berada di luar batas maksimal yang dapat dibentuk kembali oleh pil pembentuk kembali. Keesokan harinya, saat Charlie kembali ke hotel pemandian air panas Chem Elises, dia secara khusus membawa 2 versi pil penguat yang telah disempurnakan dengan kuali. Yang mengejutkannya adalah Reina dan Ruby tidak beristirahat tadi malam. Mereka bermeditasi dan bernapas sepanjang malam di ruang pelatihan yang disiapkan oleh Charlie untuk Reina. Melihat Charlie baru saja pergi tadi malam gadis dan kembali pagi-pagi, kedua itu menyentuhnya. Ruby berkata kepadanya, Tuan Wade, saya akan menjaga Nona Mor di sini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak khawatir.
Aku hanya datang ke sini untuk memberikan dua hal. Keduanya bingung dan bertanya-tanya apa yang akan diberikan Charlie kepada mereka pagi-pagi begini. Charlie tidak mengungkapkannya saat ini, tetapi berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua duduk bersila dan bermeditasi dulu. Aku akan membantu kalian." Keduanya sangat gembira saat mendengar ini. Reina baru saja mencapai pencerahan dan kekuatan yang sangat lemah. Meskipun Charlie telah membantu menemukan lautan kesadarannya, dia masih jauh tertinggal dari Ruby dalam hal kekuatan. Dia sangat ingin terus meningkatkan penguatannya. Ruby sendiri juga memukulnya dengan pukulan. Dengan bantuan Charlie, dia secara alami dapat membuat kemajuan pesat dalam menghancurkannya dan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Charlie meminta mereka berdua untuk duduk bersila. Lalu dia duduk bersila di tengah di depan mereka dan berkata kepada mereka, "Kalian berdua memiliki kekuatan yang berbeda. Nona Yurman telah berlatih untuk waktu yang lama dan lebih kuat. Dia lebih mahir dalam mengendalikan energi spiritual. Sedangkan Nona Mor baru saja menemukan kesadaran lautan dan masih relatif belum terbiasa dengan pengendalian energi spiritual. Bantuan terbaik untuk kalian berdua bukanlah mengajarkan kalian cara mengendalikan energi spiritual, atau mengajari kalian cara membuat energi spiritual lebih murni, tetapi secara langsung membuat kalian memiliki lebih banyak energi spiritual. Di dunia ini, tidak mungkin lagi mendapatkan energi spiritual dengan bernapas secara alami. Jadi cara untuk membuat kalian memiliki lebih banyak energi spiritual adalah dengan menggunakan pil." Sambil berbicara, Charlie mengeluarkan 2 pil penguat yang telah disempurnakan dan berkata, "Saya ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang pil penguat." Pil penguat. Mendengar nama itu, detak jantung Ruby tiba-tiba bertambah cepat. Terakhir kali, Charlie memberinya pil peremajaan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pil peremajaan itulah yang membuatnya merasakan untuk pertama kalinya betapa berharganya harta surga dan bumi. Dia masih tidak bisa melupakan perasaan membersihkan esensi dan sumsumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Charlie benar-benar memiliki Yuan Dan. Di perkumpulan penghancuran King, dia hanya memperoleh beberapa yang disebut pil penguat kecil. Tetapi energi spiritual yang terkandung dalam pil tersebut tidak sebanyak itu. Setelah sekian tahun di perkumpulan penghancuran King, jumlah total pil penguat kecil yang diperolehnya tidaklah banyak. Alasan mengapa pil penguat kecil disebut dengan nama ini bukanlah karena benar-benar ada pil seperti itu, melainkan karena pil tersebut merupakan produk cacat yang diperoleh Victoria saat ia secara tidak bermoral mengencerkan pil penguat. Pil penguat biasa dapat dibuat menjadi sekitar 20 pil penguat kecil dengan mencampur berbagai bahan obat yang tidak mengandung energi spiritual, sehingga efek obatnya sendiri sangat buruk. Namun meski begitu, pil penguat kecil juga merupakan harta karun Victoria untuk memenangkan hati keempat bangsawan dan kekuatan seperti Reina. Reina juga berseru saat ini, Tuan Wade, saya hanya meminum pil penguat kecil yang diberikan oleh Victoria. Dan saya belum pernah mendengar tentang pil penguat. Pil penguat kecil. Charlie bisa menebak apa itu hanya dengan mendengar namanya. Jika satu air cangkir gula mendidih ke dalam 10 atau 20 cangkir, maka air tersebut akan menjadi air gula versi rendah gula. Logika yang sama berlaku untuk pengenceran ramuan. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, yang ingin aku berikan padamu hari ini bukanlah pil booster kecil, tetapi pil booster besar." Pil penguat besar. Kedua wanita itu mengejutkan sekaligus. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka semua hanya minum pil penguat kecil. Reina bahkan belum pernah mendengar tentang pil penguat, apalagi pil penguat besar. Lagi pula, Ruby sudah lama bersama Victoria. Dia pernah mendengar Victoria berbicara tentang pil penguat sebelumnya dan mengetahui bahwa khasiat pil penguat jauh lebih kuat daripada pil penguat kecil. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa mustahil dia mendapatkan pil penguat yang begitu berharga dari Victoria. Rupanya selain Victoria sendiri, hanya 3 tetua yang telah meminum pil penguat. Namun Charlie berkata bahwa ramuannya adalah pil penguat besar. Dilihat dari namanya, pil penguat besar pasti lebih kuat dari pil penguat biasa. Bahkan untuk pil penguat biasa, kedua wanita ini tidak berani mengharapkannya. Dan pil penguat besar bahkan tidak berani mempercayainya. Melihat ekspresi ngeri kedua orang itu, Charlie tersenyum dan berkata, "Pil penguat besar, sesuai namanya, pasti lebih kuat dari pil penguat biasa. Untuk pukulanmu saat ini, pil ini seharusnya masih merupakan peningkatan yang luar biasa."
Ruby dan Reina sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Di perkumpulan penghancuran King, ramuan adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan pemimpin heroik Victoria kepada seseorang. Sejak Reina mencapai pencerahan, dia hanya menerima pil-pil penguat kecil beberapa kali. Dan setiap kali dia hanya menerima satu. Setiap kali dia menerimanya, dia akan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Victoria, dia akan berlutut di depannya sebagai orang yang menyerahkan ramuan itu untuk berterima kasih atas kebaikannya yang besar. Ruby sedikit lebih kuat dari Reina. Sebagai master seperti dia yang telah menjadi bangsawan, dia bisa mendapatkan ramuan dari Victoria setiap 6 bulan sekali. Namun jumlah pilnya tidak sebanyak itu. Dalam setahun, Anda hanya bisa mendapatkan beberapa pil penguat kecil. Kadang-kadang, ketika ada misi besar dan sumbangan diberikan, jika Victoria berada dalam suasana hati yang baik, dia akan menghadiahinya 3 atau 5 pil, yang merupakan jumlah maksimum yang bisa dia dapatkan. Namun, pendekatan Charlie dan Victoria benar-benar berbeda. Mereka berdua belum pernah benar-benar bekerja untuk Charlie selama ini. Dan Charlie bahkan dapat dikatakan telah melindungi mereka selama ini. Menempatkan mereka di sini dan memberi mereka lingkungan yang aman, tenang dan tidak terganggu untuk berlatih. Sekarang dia bahkan mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada mereka berdua. Terlebih lagi, pil penguat besarlah yang berkali-kali lipat lebih kuat dari pil penguat kecil. Melihat kedua orang itu menatap heran, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Kalian tidak perlu terlalu terkejut. Kebetulan saja aku memiliki beberapa keterampilan dalam membuat pil, dan aku tidak pelit dengan pil. Kalian berdua akhirnya memperoleh pencerahan setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Aku harap kedua pil ini dapat membantu kalian." Ruby sangat tersentuh dan berkata dengan hormat, "Kebaikan Tuan Wade terhadap saya sebesar gunung. Saya tidak akan pernah melupakannya." Mata Reina memerah dan air mata pun mengalir tak terkendali. Dalam 20 tahun hidupnya yang singkat, dia tidak pernah merasa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Moore merupakan hasil dari usaha ayah mereka yang bertani di luar. Dan misi awal mereka hanyalah untuk digunakan oleh keluarga Moore demi menyenangkan keluarga Wu Ben. Mengenai keluarga Wu Ben, termasuk Victoria, tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Yang menjadi perhatian keluarga Wu Ben adalah bagaimana mereka bisa bekerja lebih baik untuk mereka. Jadi sekarang melihat ke belakang, satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku dalam seumur hidup mungkin adalah Charlie. Dia sedikit tenang dan berkata dengan air mata di matanya, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Wade. Saya bersedia menyumbangkan hidup saya untuk Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku memberi pil untuk menikmati perkembangan dengan cepat, bukan untuk membuatmu menunjukkan kesetiaanku. Mari kita kesampingkan hal-hal ini untuk saat ini dan minum pilnya terlebih dahulu. Aku akan membimbingmu untuk menyerap energi spiritual dalam pil tersebut." Keduanya saling berpandangan, mengangguk secara bersamaan, dan memasukkan pil ke mulut mereka secara bersamaan. Bahkan sebelum mereka meminum pil itu, keduanya bisa merasakan energi spiritual yang kuat yang terkandung di dalam pil itu, yang hampir meledak. Orang yang mengamalkan Taoisme sangat peka terhadap energi spiritual. Namun tidak ada sedikit pun energi spiritual di dunia yang dapat mereka serap. Jadi saat mereka bersentuhan dengan ramuan yang kaya akan energi spiritual, intuisi mereka menjadi sangat tajam. Keduanya menahan kegembiraan batin mereka dan memasukkan pil itu ke dalam mulut mereka. Saat pil itu berubah menjadi aliran panas, mereka berdua merasakan energi spiritual yang sangat kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke perut mereka. Dan kemudian sepanjang meridian mereka, mengalir menuju lautan kesadaran di otak mereka. Meskipun keduanya telah mempersiapkan diri secara mental bahwa pil penguat besar jauh lebih kuat daripada pil penguat kecil. Ketika pil itu benar-benar larut dalam tubuh mereka, mereka berdua dikejutkan oleh energi spiritual yang sangat kuat. Pil penguat besar ini setara dengan sedikitnya puluhan atau bahkan hampir 100 pil penguat kecil. Lagi pula, ramuan itu seperti obat yang diminum orang saat mereka sakit. Jika dosisnya kecil dan tersebar, efeknya akan sangat berkurang. Jadi secara keseluruhan, khasiat pil penguat besar cukup menyamai 100 pil penguat kecil. Mereka berdua merasa seperti orang yang tidak pernah kenyang. Tiba-tiba mendapat cukup ikan dan daging untuk bertahan beberapa hari.
Energi spiritual dalam tubuh mereka langsung naik beberapa tingkat. Charlie menggunakan energi spiritualnya untuk mentransfer ke tubuh kedua orang itu, membantu mereka mengarahkan energi spiritual ke lautan kesadaran, dan mengingatkan mereka, jangan simpan semua energi spiritual di lautan kesadaran. Sekarang, ikuti saya untuk memobilisasi energi spiritual dari lautan kesadaran dan biarkan energi spiritual memperkuat meridian Anda. Mereka berdua tidak mahir mengendalikan energi spiritual. Reina memiliki sangat sedikit energi spiritual di tubuhnya, dan sedikit energi spiritual yang tersisa semuanya ada di dantiannya. Meskipun Ruby telah membuka lautan kesadarannya, dia enggan untuk mengangkut energi spiritual yang telah terkumpul ke meridiannya, dan menyimpannya di lautan kesadarannya untuk berjaga-jaga. Sekarang Charlie meminta mereka untuk menarik energi spiritual dari lautan kesadaran mereka dan memindahkannya ke meridian. Mereka berdua secara naluriah merasa sedikit tertekan pada awalnya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah perintah Charlie. Mereka tidak berani menunda sama sekali dan segera mengikuti instruksi Charlie untuk menarik energi spiritual keluar dari lautan kesadaran mereka dan mengangkutnya ke meridian tubuh. Setelah dipelihara oleh energi spiritual, meridian terus menjadi lebih kuat, dan bahkan kehalusannya terus meningkat. Bagi mereka yang menganut Taoisme, seringkali mengabaikan penguatan meridian dan tubuh karena telah menguasai energi spiritual. Namun pada kenyataannya, meridian adalah struktur dasar praktik. Itu seperti infrastruktur negara industri. Semakin baik infrastrukturnya, semakin cepat pula pembangunan di masa mendatang. Karena mereka memiliki banyak energi spiritual untuk dihabiskan. Keduanya menyadari untuk pertama kalinya bahwa meridian dapat mengalami perubahan yang begitu kuat di bawah pengaruh energi spiritual. Peningkatan yang dihasilkan oleh perubahan ini sangat nyata, memungkinkan keduanya segera menyadari bahwa tubuh mereka telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Lebih dari 1 jam kemudian, keduanya menggunakan hampir setengah energi spiritual yang terkandung dalam ramuan itu untuk memperkuat meridian dan dantian mereka. Setelah meridian dan dantian meningkat pesat, keduanya menyadari perubahan yang nyata, yaitu, ketika mereka perlu memobilisasi sejumlah besar energi spiritual, meridian yang tidak terhalang akan membuat kecepatan respons mereka lebih cepat. Pada saat ini, keduanya mendengar suara Charlie terngiang di telinga mereka. Baiklah, kalian bisa mengakhiri meditasi kalian sekarang. Mereka berdua membuka mata pada saat yang sama dan sangat gembira saat melihat Charlie di depan mereka. Setiap orang dapat menyadari bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat, meskipun hanya berupa pil. Setidaknya dapat menghemat waktu latihan keras mereka selama 2 hingga 3 tahun atau bahkan 3 hingga 5 tahun. Ruby berhenti duduk bersila, berlutut tepat di depan Charlie, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Wade, atas bantuan Anda." Reina juga buru-buru mengikutinya, berlutut berdampingan dengan Ruby, dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Tuan Wade, atas bantuanmu." Charlie berkata dengan tenang, "Jangan terlalu sopan, aku harus pergi ke luar kota dalam beberapa hari ke depan. Kalian berdua harus berkonsentrasi berlatih di sini. Jika kalian butuh sesuatu, hubungi Albert dan dia akan mengaturnya untukmu." Charlie beristirahat di Aurus Hill selama beberapa hari dan kemudian berangkat lagi ke Guangzhou di selatan. Saat ini sudah mendekati akhir tahun lunar dan cuaca mulai dingin. Tetapi suhu di Guangzhou tidak terlalu rendah, sehingga relatif mendukung hiburan. Menurut rencana, penghentian terakhir adalah Rochester. Setelah pertunjukan terakhir di Rochester, Charlie akan segera kembali ke Aurus Hill. Keesokan harinya, dia dan keluarganya akan terbang ke Maladewa. Charlie sedikit lelah setelah berkeliling dengan tawana selama berhari-hari. Dia tidak sabar untuk beristirahat dengan tenang di tahun baru. Bukan karena ia lelah secara fisik, tetapi ia perlu bersantai dan mengosongkan pikiran. Ketika Charlie mengikuti pertunjukan tawana di Guangzhou, sebuah kapal kargo berlabuh di pelabuhan Pudong di Shanghai. Ini adalah kapal kargo berbendera China yang baru saja kembali berlabuh. Semua kapal awak baru saja turun dari kapal untuk beristirahat. Setelah kapal memuat barang berikutnya, kapal akan mengangkat jangkar dan menuju Eropa. Di antara awak kapal, ada seorang pria parubaya yang berprofesi sebagai koki. Semua orang menemukan Chef Masen dengan penuh kasih sayang. Tetapi identitas aslinya adalah Stephen, kepala pelayan keluarga Wade selama bertahun-tahun.
Semua anggota kapal ini adalah bawahan Ibu Charlie, Ashley. Ashley mengendalikan perusahaan pelayaran Cina. Meskipun isu shipping tidak sebesar, perusahaan ini juga memiliki puluhan kapal kontainer. Selain memberi Ashley banyak keuntungan tunai, hal itu juga dapat membantu mengirimkan materi dan personel dalam skala global. Setelah Stephen meninggalkan kapal barang, dia dikawal sampai ke Aurus Hill oleh orang khusus melalui jalur rahasia. Aurus Hill tidak jauh dari Shanghai, dan hanya membutuhkan waktu 3 atau 4 jam untuk sampai ke sana. Ashley mengatur agar Stephen menetap di kuil Kixia, karena seluruh Aurus Hill penuh dengan orang-orang dan harta benda Charlie. Dia tidak berani membiarkan Stephen menunjukkan tanda-tanda keberadaannya di depan umum. Stephen menumpang mobil bisnis dengan kursi belakang yang sepenuhnya buram sepanjang perjalanan dari Shanghai ke kuil Kixia. Hari sudah larut malam ketika dia tiba di kuil Kixia. Kuil Kixia ditutup pada malam hari dan tidak menerima peziarah dan umat Buddha awam. Tetapi pintu samping menuju gunung dibuka pada saat ini. Tidak ditutup lagi sampai mobil bisnis yang ditumpangi Stephen memasuki gerbang. Mobil bisnis itu melaju langsung ke tengah gunung, yang merupakan halaman pribadi tempat Ashley dulu tinggal. Beberapa biksu diam-diam membersihkan halaman dan kamar tamu. Setelah mobil bisnis melaju memasuki halaman, mereka segera menundukkan kepala dan mengungsi. Dua pria berpakaian hitam turun dari kursi pengemudi dan co-driver. Setelah memeriksa dan mengunci pintu, mereka membuka pintu geser belakang dan berkata dengan hormat kepada Stephen di dalam mobil. "Tuan Thompson, kita sudah sampai. Anda boleh keluar dari mobil." Stephen mengangguk sedikit. Setelah turun dari mobil, dia melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari ruang utama halaman. Sister Sulinslah yang biasanya menemani Ashley. Ketika Sister Sulins melihat Stephen, dia tersenyum dan berkata, "Stephen, kamu pasti mengalami kesulitan dalam perjalanan ini." Stephen tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama menikmati pemandangan pulau tropis di Tahiti. Tidak sulit sama sekali." Sister Sulinslah yang selalu menemani nyonya. Dan itu sangat sulit. Setelah berkata demikian, dia berdiri di sana dan menatap cahaya bulan yang samar di langit. Ia menghirup udara dingin dan lembab di musim dingin yang dingin itu dalam-dalam, lalu mendesah. "Sister Sulins, sejujurnya, saya masih belum terbiasa dengan musim dingin di selatan. Itu membuat saya teringat tuan muda lagi. Selama musim dingin pertama yang ia lalui di panti asuhan, ia sering menutup di tempat tidur dan mengulanginya di tengah malam karena tidak tahan dengan udara dingin dan lembab. Namun, panti asuhan itu terlalu tua. Tidak ada pemanas atau pendingin udara yang sama sekali. Dan bahkan jendelanya hanya berkaca tunggal. Saya ingin melakukan sesuatu untuk tuan muda saat itu. Tetapi saya takut melakukan terlalu banyak akan membuatnya curiga atau menarik perhatian. Jadi saya hanya bisa membiarkan terkena flu dingin. Sekarang mengingat kembali musim dingin itu, saya banyak menangis untuk tuan muda di East Cliff." Sister Sulins mengangguk dan mendesah. Pimpinan panti asuhan mengirim beberapa foto. Tangan, kaki, dan telinga tuan muda semuanya membeku saat itu. Nyonya sering meneteskan air mata setelah melihat foto-foto itu. Tetapi sekarang berpikirlah, kesulitan-kesulitan itu sebenarnya adalah pelatihan yang sangat diperlukan bagi tuan muda dalam kehidupan. Tanpa kesulitan-kesulitan itu, bagaimana mungkin dia bisa tumbuh menjadi tuan wade yang jujur seperti sekarang? Stephen mengangguk pelan dan berkata dengan penuh emosi, "Sister Sulins benar. Tuan muda telah berjuang di lumpur selama bertahun-tahun dan akhirnya menjadi seorang yang berbakat. Kolam berlumpur di Aurus Hill pada akhirnya tidak dapat menghentikan tuan muda untuk terbang ke langit." Sister Sulins tersenyum dan berkata, "Tapi kolam lumpur tetaplah kolam lumpur. Nyonya merasa sudah saatnya tuan muda menyingkirkan kolam lumpur ini untuk selamanya." Stephen bertanya kepadanya, "Kolam lumpur yang disebutkan Sister Sulins seharusnya adalah keluarga Wilson, kan?" "Ya." Sister Sulins menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata dengan serius, "Kamu telah menjadi pengurus rumah tangga keluarga Wade selama bertahun-tahun. Orang-orang yang mengenal keluarga Wade seharusnya pernah mendengar namamu. Ada juga banyak informasi tentangmu di internet. Jika kamu bertemu Claire dan menceritakan latar belakang tuan muda dengan jujur, aku yakin dia tidak akan ragu." Stephen bertanya, "Jika Claire tahu ini, apakah Nyonya berharap dia akan menceraikan tuan muda?" "Itu benar," Kakak Sun berkata. Nyonya menyimpulkan bahwa dengan kepribadian Claire,
Jika dia tahu bahwa Tuan Muda telah menyembunyikan banyak hal darinya selama bertahun-tahun, dan telah menyembunyikan begitu banyak hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir darinya, dia pasti akan meninggalkan Tuan Muda. Pada titik ini, dia melanjutkan dengan ragu-ragu. Tetapi Nyonya tidak yakin apakah Tuan Muda akan bersedia membiarkan Claire pergi pada saat itu. Jadi Anda harus mencari kesempatan untuk berbicara baik dengan Claire dan membuatnya mengerti bahwa jika dia tinggal bersama Tuan Muda, itu tidak hanya akan menambah beban bagi Tuan Muda, tetapi juga membawa bahaya yang tidak perlu bagi dirinya dan keluarganya. Akan lebih baik jika dia bisa meninggalkan Tuan Muda dengan sukarela. Stephen berkata dengan cemas. Tuan Muda sangat peduli padanya. Jika aku dapat membujuknya untuk meninggalkan Tuan Muda, tidak akan sulit untuk membuktikan dengan kemampuan Tuan Muda. Bagaimanapun, Tuan Muda sekarang memiliki kumpulan model AI yang lengkap dan telah membangun jaringan di bandara dan dermaga di seluruh dunia. Sister Sulins tersenyum dan berkata, jika dia bersedia meninggalkan Tuan Muda, Nyonya akan mengatur agar dia dan keluarganya meninggalkan Tiongkok secara diam-diam, dan pasti tidak akan membiarkan Tuan Muda terjadi. Ketika Nyonya dapat bertemu dengan Tuan Muda, Nyonya tentu akan menjelaskan semuanya kepada Tuan Muda. Pada saat itu, jika Tuan Muda masih ingin menemukan Claire, Nyonya tidak akan berhenti. Kemudian dia menambahkan, ngomong-ngomong, saat itu, kamu juga bisa kembali ke Tiongkok. Jika Tuan Muda membutuhkanmu, maka kamu bisa kembali ke sisinya dan melayaninya. Jika Tuan Muda tidak membutuhkanmu lagi, maka kamu bisa pensiun dan menikmati hidup yang damai. Stephen mengangguk pelan dan mendesah. Nyonya memisahkan dia dan Nona Wilson. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda akan merasa kesal di masa depan. Sister Sulins menghela napas dan berkata tanpa daya. Bahkan jika Tuan Muda menyalahkan Nyonya, Nyonya hanya bisa melakukan ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menghilangkan kekhawatirannya. Gadis dari keluarga Wilson dan orang-orang di Aurus Hill akan menjadi belenggunya. Kemudian Sister Sulins bertanya kepadanya, menurutmu, jika Tuan Muda tahu bahwa Nyonya telah berada di belakang layar selama bertahun-tahun, apakah dia akan menyalahkan Nyonya? Ini seharusnya tidak terjadi. Stephen berkata, bagaimanapun, Nyonya telah menjalani kehidupan yang sangat sulit selama bertahun-tahun. Itu saja. Sister Sulins tersenyum dan berkata, Nyonya dan Tuan Muda sama-sama bekerja untuk tujuan yang sama. Hanya jika tujuan ini tercapai lebih cepat, mereka, ibu dan anak, dapat bersatu kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.